Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat bertemu kembali pada ibadah hari minggu ini walaupun kita ibadah melalui online. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya jemput semua berdiri, kita puji Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, saya silakan duduk, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dari 1 minggu lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami mau datang beribadah lagi kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang pengasih dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari 1 minggu lagi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang lagi bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mau mendengar ceritamu. Buka hati, pikiran kami, biarlah kami dapat mendengar cerita itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati Bapak Guru yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, biarlah mereka dapat menyampaikan firman itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak remaja yang juga dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita akan ceritakan pada saat ini yaitu dari Kejadian pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Kejadian 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-30. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Guru akan membacakan dan kalian akan mengikutinya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu."
Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kalau kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 orang bersaudara, yaitu namanya Yakub dan Esau. Orang tuanya itu, bapaknya namanya Ishak dan mamanya namanya Ribka. Kalau kakaknya Esau itu badannya berbulu dan Yakub itu tidak. Itulah perbedaan antara Yakub dan Esau. Dan pekerjaan mereka juga berbeda. Kalau Esau itu seorang pemburu, kalau Yakub itu adalah seorang gembala. Dan cerita tentang Yakub dan Esau ini saya kira kita biasa sudah sering dengarkan ya. Bagaimana cerita tentang Yakub dan Esau. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, apakah kalian juga sudah pernah dengar tentang hukum tabur tuai? Artinya apa yang ditabur orang itu yang dituai. Nah, cerita tentang Yakub dan Esau ini, bagaimana kisah Yakub yang menipu bapaknya untuk mendapatkan hak kesulungan, yaitu Esau. Ya, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, di situ diceritakan bahwa Ishak menginginkan semangkuk sup ya yang dibuat dari Esau, dan ternyata Yakub menipunya dan melalui mamanya yaitu Ribka.
Ya. Ribka membuatkan sup dan juga memakaikan baju daripada Esau dan mengambil bulu domba atau bulu kambing ditempelkan ke tangannya, dan disitulah Ishak meraba. Ya, jadi Yakub itu dianggapnya Esau dan diberkatilah Yakub, dan hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Nah, kisah ini, cerita ini, ya apa yang dia lakukan Yakub diketahui oleh Esau. Marahlah Esau. Lalu Yakub lari ke Haran. Karena orang tuanya Ishak menyuruh dia, bilang, engkau harus ke Haran menemui saudara daripada mamamu, ibumu, yaitu Laban. Setibanya di Haran, dia bertemu dengan para gembala yang lainnya dan bertanya apakah Laban masih ada. Semua katakan masih ada. Lalu tiba-tiba muncul anaknya, yaitu Rahel. Gembala yang lain mengatakan itu anaknya, dan Rahel atau Yakub memperkenalkan diri bahwa saya adalah sepupumu. Ya, kalau kita sekarang katakan demikian. Mereka pergilah ke rumah orang tua Ribka, yaitu orang tua Rahel, ya orang tua Rahel, yaitu Laban. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, tentu di rumah Laban, Yakub akan melakukan pekerjaan. Lalu Laban katakan, masa saya tidak mau kau berikan upah selama kau bekerja di sini? Lalu kata Yakub, dia katakan, ya upah saya mau dengan Rahel. Oh, kalau begitu kau harus bekerja 7 tahun lamanya. Ya, 7 tahun lamanya. Bekerjalah Yakub di rumah Laban selama 7 tahun. Tiba saja 7 tahun, maka Yakub menagih janjinya. Ternyata yang diberikan adalah Lea. Yakub marah. Saya kira bukan perjanjian kita adalah Rahel yang akan berikan. Tetapi Laban katakan bahwa menurut adat atau tradisi di sini tidak bisa seorang adik duluan nikah daripada kakaknya. Kalau kau mau dengan Rahel lagi, ya kau harus kerja lagi 7 tahun. Bekerjalah lah. Yakub selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, tentu apa yang dilakukan Laban terhadap Yakub, ya, apa yang dilakukan Laban terhadap Yakub itu mau mengingatkan bahwa kepada Yakub tentang apa yang pernah dia lakukan terhadap orang tuanya. Dia menipu bapaknya, ya, Ishak. Tentu ketika dia di rumah Laban, dia juga ditipu oleh Laban. Nah, inilah apa yang ditabur oleh Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan saudaranya itu juga yang dituai ketika berada di rumah Laban. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itulah prinsip tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur benih kejahatan, maka yang kita tuai juga adalah
dosa atau kejahatan. Kalau kita tabur benih kebaikan, maka yang kita tabur adalah juga kebaikan. Nah, contohnya, kalau kita sebagai anak sekolah, kalau kita selalu tabur, malas pergi sekolah, malas belajar, malas tidak serius memperhatikan guru ketika menjelaskan, menerangkan, maka tentu yang kita tuai juga hasilnya tidak bagus. Tetapi ketika kita menabur, kita rajin ke sekolah, rajin belajar, tekun mendengarkan guru menjelaskan atau menerangkan, maka suatu kelak juga kita akan tuai hasilnya. Tentu kita akan tuai yang baik. Ya mungkin bukan pada saat ini, tetapi di masa-masa yang akan datang kita akan menuai apa yang pernah kita tabur. Nah, oleh karena itu adik-adik remaja yang dikasih Tuhan dan anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita selalu mau menabur benih kebaikan. Kita mau selalu tabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, karena yakin percaya bahwa itu juga kita akan tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita tabur yang tidak baik, maka kita juga akan tuai yang tidak baik. Tetapi ketika kita tabur yang baik, maka kita juga akan tuai yang baik pula. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita selalu mau melakukan hal-hal yang baik, menabur hal-hal yang baik. Karena cepat atau lambat kita juga akan tuai hal-hal yang baik pula. Judul cerita kita hari ini, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan kita puji Tuhan, emas dan perak ku tak punya. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Adri. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberi kami waktu kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan, mengajar kepada kami Tuhan, bahwa apa yang kami tabur di dunia ini Tuhan, itu juga akan kami tuai. Tentunya Tuhan tolong kami untuk selalu kami menabur kebaikan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami juga dapat menuainya dengan hasil yang baik,
tentu untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sampai pada saat ini Tuhan masih mengikuti proses pembelajaran secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka semua. Karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, karuniakan hikmat. Sehingga di dalam proses pembelajaran secara online ini Tuhan, ia pun sungguh-sungguh juga dapat mengikutinya juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, karuniakan anak-anak kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Di dalam menjalani kehidupannya, di dalam situasi dan kondisi seperti pada saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka, di dalam usaha dan kerja mereka masing-masing, di dalam pendampingan di masa proses pembelajaran secara online. Tuhan berkenan karuniakan kesehatan, kekuatan, karuniakan hikmat, kesabaran, sukacita selalu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kami selaku guru-guru sekolah minggu di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu, beri kami kesehatan, kemampuan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan pemerintah kami. Dan Engkau tahu sendiri apa yang ataukah kondisi di dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Virus corona masih saja terjadi ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati para medis, orang-orang yang Tuhan berkenan memakainya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan biarlah kami juga selaku warga negara, kami selalu mau taat akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Sehingga pada saatnya nanti atas kehendak Tuhan, virus ini boleh berlalu dari negeri ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami dan terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik kehidupan ini, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk menutup ibadah kita puji Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.